Sampai depan mall kita turun, Juarah Jogja, Juarah Jogja. Ada 1-2 oknum nih ngelempar batu ke arah BCA. Mau ngelarang gimana, orang banyakan dia kan gitu. Udah nggak bisa nginjek ubin gitu. Ini kaki hilang, tangan hilang, tinggal pala sampai sini aja. Wah ini kampung A mau nyerang sini, udah sampai sini. Sebelumnya habis itu pun penjarahan nggak cukup di situ, Dut. Mall yang berada di kawasan Jakarta Timur ini, dulunya salah satu mall yang ramai dan terbesar di kawasan timur Jakarta pada masanya. Dan ketika meletus kerusuhan Mei tahun 1998, mall ini menjadi salah satu sasaran penjarahan hingga terjadinya kebakaran yang memakan korban kurang lebih 500 jiwa melayang. Tidak semua korban adalah penjara, sebagian besar justru terjebak atau hendak menyelamatkan keluarga, saudara atau teman yang terjebak di dalam. Seperti cerita dari narasumber kali ini, yang mana beliau menyaksikan awal mula terjadinya penjarahan hingga kebakaran. Mari kita simak ceritanya. Oke, 98, tragedi 98 itu yang nggak bisa dilupain sampai saat ini. Mungkin ini gua menghadirkan salah satu narasumber saksi dari tragedi 98 tersebut, yang mungkin bisa menceritakan dari awalnya kejadian sampai kejadian penjarahan dan kebakaran itu. Oke Bang Asep, ini Bang Asep namanya. Lagi itu usia berapa Bang Asep pas waktu kejadian itu? Umur waktu itu berapa ya? 98 tuh 17 mau ke 18 berarti. Kalau sekolah ya waktu itu memang masih sekolah ya. Masih STM sekolah. di Jakarta Timur, salah satu STM di Jakarta Timur. Umur 17 tahunan. Wow, masih gejolak 17 kaula muda tuh ya, Iya, 17 masih. tahun. Darahnya masih, kalau kata orang mah masih mendidih gitu. Tapi kalau gue waktu itu masih umur berapa tuh Bang Asep? 97 itu kalau nggak salah baru lulus SMP deh. Iya, beda. Lulus Emang SMP. Beda, Mau ke STM. beda 2-3 tahun. 2-3 tahun ya, mau masuk ke STM. Iya, Gitu. beda 2-3 Oke Bang Asep, ceritain mungkin kita dari suasana hari itu dulu aja deh. Gimana sebelum itu kejadian, sebelum kejadian? Pagi hari, Ah, sebenarnya tuh pagi hari seperti biasa ya, rutinitas anak sekolah. Pagi bangun jam 5:30, terus mandi, terus 6:30 udah berangkat ke sekolah seperti biasa, nggak ada Normal nggak ya? ada normal. aktivitas Lalu lintas padatnya kota Jakarta. normal pokoknya gitu. Walaupun Jakarta kita kan dia ada di wilayah pinggiran, tapi Timur, memang timur. di tahun 98 itu kendaraan udah padat. Udah- Padat lah pokoknya. Udah mulai rame lah ya. Udah rame Lalu lah. lintas ramai lancar. Jarak sekolah ke rumah itu sekitar 5 kiloan, 5-6 kilo. 5, oh deket dong berarti dong ya? Deket. Ah enggak, lebih Tapi kali di Bang jarak Asep. Pondok Kopi, Kampung Kapuk lebih kali 5, bisa ada 10 kiloan kali. ya enggak lah, enggak sampai. Masa? Enggak sampai. 6-7 kiloan. 6-7 kilo, oke. Di situ pun kalau pagi itu bisa 20 sampai setengah jam Cepet lah ya. perjalanannya. Perjalanan. Ya lumayan lama kan. Lumayan. Lumayan padat perjalanan. Nah, biasa sih. Normal. Awal lalu pagi lintas. itu normal, nggak ada mau ada apa, mau ada biasa aja. Nggak ada firasat sama Nggak sekali. ada di sekolah, sampai sekolah pun juga. Mungkin Bang Asep dengar berita cerita-cerita gua kalau di tempat-tempat lain udah ada demo mahasiswa apa gitu. Nggak, kalau itu udah. Udah Cuman dengar. kan waktu itu anak STM itu nggak fokus Oh nggak apa ya, nggak ke ngaruh juga situ, nggak kalau- iya, ngaruh, iya. nggak ngaruh. Iya. Punya kesenangan sendiri Iya, lah. punya dunianya sendiri. Iya, anak Oke, STM dulu tuh kesenangannya kan apalagi kalau bukan lari-larian. tawuran. Iya, lari-lari. Berarti Apa? belum kepikiran politik tuh ya Wah, kalau nggak kepikiran lah. Zaman tahun 98 tuh nggak kepikiran. Ya paling kita hobinya anak STM tahun segitu kan ya Nongkrong itulah, di mall. atlet lempar batu, olahraga nongkrong di mall, modal bareng WC-WC teman-teman, ya. terus dengerin musik ya paling gitu. Ada di mana ada konser musik. Oh iya, nonton konser juga nonton tuh. konser. Nah, nggak fokus, ya nggak peduli sebenarnya sama dunia politik. Nggak peduli memang dulu. Walaupun dulu lagunya Iwan Fals tuh santer. Santer politik banget sih. Tiap hari hampir dengar lagu Iwan Fals. Tapi nggak terpengaruh ya kan dunia politik pas ASSTM. Pastilah pokoknya Iya. anak STM mengajar. Tahu ya Mistar ya Pak. Iya. Iya, Tang Obeng. Lanjut Bang Asep, itu situasi normal. Normal, Situasi nggak ada biasa. firasat apa-apa gitu Nah, kan. sempet gini sih. Sebenarnya sempet pagi itu ada tawuran.
Pagi juga tuh sebelum Pagi itu. itu ada tawuran. Di- Waktu itu saya sekolah di STM Malaka 23. Malaka Budut, 23, ya, Budut Timur. Malaka Dan- 23 nih, alumni Bang Asep. Tahun berapa? 98 ya? Tahun 98. Pas 98. Tahun Oke. 98. Ya angkatan 96. Kita dulu Bang Asep, cek dulu. Oke. Lulusan tahun 98, ya oke. Angkatan 96 berarti ya. Oh. Tahun 98 tuh baru mau naik kelas 3. Baru mau naik kelas 3. Berarti Baru lulus naik di kelas 3. 99. 99. Berarti masih kelas 2 ya waktu itu. Masih kelas 2. Masih kelas 2. Mau ujian kelas 3 ya. Mau ujian kelas 3, oke. Mau ujian kelas 3. Dulu tuh pagi itu sempat kejebak tawuran. Jebak tawuran di mana? Kejebak tawuran di Pondok Kopi. Oh, di Pondok Kopi udah deket sekolah tuh ya. Pangkalan udah dekat sekolah. deket sekolahan tuh ya. Biasanya kita turun depan sekolahan kan nggak bisa. Oh, ke Palang tawuran Iya. dulu. Kalang tawuran kita sempat jalan muter. Nah, di situ di Pondok Kopi itu reda. Ternyata sekolahan kita tuh diserang dari belakang. Sekolahan Oh. Malaka dulu diserang dari belakang. Banyak juga dong. Ada gabungan berapa itu tuh. Berapa Saya sempat sekolah? tawuran. Saya sempat tawuran di belakang. Tapi juga nggak lama. Akhirnya dibubarin sama marinir. Oh, dulu marinir. Dulu marinir yang Oh, berarti- bubarin. Karena di jalanan tuh nggak ada polisi. Udah nggak ada. Sebenarnya itu udah ada tanda-tanda tuh ya. Cuman kita Ya, aja cuman nggak. karena kita nggak Nggak ya. aja waktu Ah. itu. Nggak ada Waktu polisi. itu Oke. apa ada gejolak apa politik kita nggak tahu. Tapi emang dibubarin sama marinir, kita Marinir. dibubarin baru. Karena nggak di jalanan tuh memang biasanya pagi di perempatan lampu merah itu ada polisi ini nggak ada. Polisi ini nggak ada ya. Nggak ada, Oke. nggak ada. Sempat tawuran sampai jam 8 dibubarin marinir, hanya kita masuk ke sekolah. Dalam sekolah tuh apa nggak ada pelajaran memang, akhirnya kita cuma ngumpul-ngumpul di kantin aja tuh anak-anak tuh dari kelas 1 sampai 3 tuh adanya di kantin dah, nyebar dah, tapi nggak masuk kelas. Nggak masuk Nah, kelas. jam 9 itu kita dipulangin, Dipulangin. jam 9 pagi itu kita dipulangin, nggak ada kegiatan belajar mengajar. Tapi dari pihak sekolah dikasih tahu nggak kalau hari ini ada gejolak apa gitu? Nggak. Langsung disuruh Nggak, pulang cuman aja gitu. apa hari ini pulang Pulang cepat. pulang lebih cepat gitu. Hmm. Silakan siswa untuk bisa kembali ke rumah, langsung Cuma- kembali ke rumah. Nggak ada alasan apapun. Nggak tapi ada, nggak ada. sebenarnya pihak sekolah udah memahami atau apa kali itu Ya ya? mungkin ada apa pemberitaan, cuman kan waktu itu namanya anak kita juga masih muda kan, Masih cuek banget pokoknya. nggak mikirin lah ke politik itu apa. Lanjut Bang Asep. Dari jam 9 itu kan biasa lah anak STM suruh pulang ke rumah ya kan nggak pulang. Nggak pulang biasa. Contohnya ngayap kemana dulu? Ngayap dulu. Kita waktu itu saya pulang 10 orang naik metro 506 itu ke arah Klender karena rumah saya di Klender. Nah, plannya. Sampai depan mall kita turun. Gitu ya, kita main nongkrong di mall aja lah gitu. Mall sebelum terjadi itu Belum ya? terjadi. Masih normal keadaan Masih mall itu? normal, nggak ada. Cuman turun kita masuk ke dalam itu nggak seperti biasa memang dalam mall itu. Suasananya beda pokoknya gitu ya? Ada beberapa toko yang nggak buka. Oh, nggak buka. Ada beberapa, justru malah toko-toko besar yang biasa kita lihat gitu. Cuman ada toko-toko kecil aja yang buka. Counter-counter kecil lah ya? Ya, dulu kan zamannya Nintendo, terus apa penyewaan laserdisc kayak gitu. Belum ada VCD dulu belum. Ding dong. Dingdong. Dingdong. Ya, itulah tongkrongannya. Dingdong. Tujuan utamanya mau ke Iya. situ. Dingdong sih buka. Dingdong buka cuman kita nggak mood waktu itu emang main nongkrong-nongkrong Pengen aja. nongkrong doang, ngeceng lah Naik ya. sampai ke lantai 4 itu ada Gunung Agung pun tutup waktu itu. Toko Itu buku tuh. Di lantai 4 itu apaan aja sih Bang? Waktu itu kok nggak salah ada Di lantai diskotiknya ya? diskotik sama dulu tuh Bioskop. Jogja itu diskotik sama bioskop itu lantai 5. Lantai 5 di atas tuh ya? Dia paling atas. Paling atas. Di lantai 4 itu ada Gunung Agung sama Grandis dulu. Grandis, wah. Ada tempat makan lah, Grandis sama apa? Dingdong juga ada. Ding dong. Time zone ya kalau sekarang mah time zone. Jadi kayak taman bermain anak gitu Iya. ya kan zaman dulu. Zaman dulu.
Kita tapi ke Gunung mau tujuannya mau ke Gunung Agung, Ke Gunung biasa Agung. baca komik bukan Baca. nyari buku pelajaran. Baca komik sama baca-baca yang komik. majalah-majalah apa gitu kali enggak? Enggak, enggak ada dulu. Oh, Di dulu situ belum nggak ada. Komik lah yang Masih seru tuh. komik. Rin Tintin sama Naruto apa ya? gitu, Naruto. Lucky Luck. Apa? Lucky Luck kayak Oh, cowboy Lucky. itu. Oh, laki-laki Iya. keren ya. Iya. Dulu itu seneng baca itu kita 10 orang tuh kita ke Gunung Agung mau baca komik tadinya. Ternyata tutup kita turun lagi nongkrong ke bawah. Ke bawah. Sampai di bawah nggak lama juga hanya bete kita jalan lagi akhirnya naik Metro Mini lagi 506 arah ke Jatinegara. Ke Jatinegara, oke. Nah turunlah kita di kolong Kodim Jatinegara. Pintu kereta dulu masih ada tuh ya. Ya masih ada. Nah kita nongkrong di situ tuh bareng anak-anak bonser dulu. Bonser pagi Bonser. berarti bonser 3 dong ya? Bonser 3. Bonser 3. Bonser 3. Itu anak bonser 3-nya pun udah rame atau emang udah pulang juga ternyata dia oh, udah dipulangin dipulangin pagi juga. Sama tuh berarti Sama. semuanya berarti udah dipulangin. Sama. Sama. Akhirnya ya sudah ketemu sama-sama anak STM. Udah begitu STM apa ya temen lah kalau Teman. dibilang CS dah. CS. Nah CS kita kumpul, nah nggak lama ada rival nih, lawan tawuran nih, tawuran Dari lah arah? di situ. Matraman. Dari arah Priuk, Oh, berarti dari atas dari jembatannya? arah Priuk menuju Cawang. Oke. Oh, berarti Bang Asep nongkrongnya sampai ke atas itu dong, jalan. Iya, yang kan kita Rumpung kebagi itu? dua tuh, Hmm. ada yang nongkrong di pintu kereta sama yang di atas. Oke gitu ya. Nah, yang di atas ini tawuran, akhirnya kita naik ke atas. Naik ke atas, sampai atas yuk, tawuran seperti biasa ada. Lumayan lama itu ada, kalau nggak salah dari jam 10 sampai jam 10-an lah tawuran itu. Tapi nggak sampai ada korban kan? Enggak, tawuran kita Masih dulu timuk-timukan biasa, nggak bawa Nggak bawa barang ya, atau nggak bawa senjata BR, tajam. nggak bawa senjata tajam. Gesper doang paling. Ya? gesper Gesper tuh. sama Kopel. mistar. Lanjut Bang Asep. Nah, udah di situ tawuran, nggak lama musuh kalah banyak karena kita juga banyak kan, satu sekolahan sama cuma satu basis Satu kan, basis ya paling 15-20 orang ada kali. ya dia sekitar lebih lah kalau 15 25-an 30 orang satu basis tuh. Ya kalah kita turun ke bawah. Nah kita satu basis dulu tuh ada basis 484 dulu 484. 44. Nah kita pulang ke arah Klender. Klender lagi, Ke ada arah Klender Klender. itu sekitar jam 10:30 lah. Arah pulang baru mau naik, baru lagi nungguin apa? Mobil. Metro Mini. Metro Mini. Kita diserang tuh di bawah. Oh, nyerang Nggak tahu lagi. sekolahan mana waktu itu. Karena teriaknya nggak jelas, cuma ngajak tawuran aja. Akhirnya tawuran lah di situ. Udah tawuran. Di situ tuh tawuran nggak lama juga. Jebol dia. Jebol, kita baru naik Metro Mini Arah balik. sampai di mana? Depan penjara itu kita dicegat sama anak Tubun dulu kalau nggak salah ya. Sama anak Tubun. Udah tawuran di situ. Itu pun nggak lama tawuran di situ tuh, terus akhirnya jebol juga anak Jebol. Tubun karena nggak banyak dia. Jebol. Kita naik Metro Mini lagi, dulu bajak Metro Mini sampai di apa? Sampai di dulu ada apa namanya? Pintu kereta. Pintu kereta Cipinang. Cipinang Iya. Jaya itu ya. Nah, di situ kita dicegat lagi sama anak Tubun. Kita tawuran dendam lagi. Nah, jadi ada basisnya juga kan di situ, ngumpul. Base camp memang kalau Base itu camp kan. juga situ. Nah, kita tawuran lagi di situ. Tawuran lagi, udah jebol dah. Jebol. Kita naik lagi, lanjut lagi naik Metro Mini. Naik lagi. Berarti Kalau nggak salah berapa- 3 atau 4 kali tawuran lah. Wow, pokoknya. dalam satu hari itu, dalam hitungan jam ya, sejam beda lah. tempat doang. Iya. Gawat juga berarti Bang Asep ya. Dulu tuh. Ya karena memang basisnya Bonser kan anak-anaknya dulu lumayan. Jalurnya mentalnya. jalur
Iya, memang Jalur jalur tengkorak kok. iya, jalur rawan lah buat Iya. tawuran tuh. Jalan Gusti Ngurah Rai itu. Iya, iya. Udah sampai kita naik lagi Metro Mini sampai di pom bensin Jagal. Pom bensin Jagal. Pom bensin Jagal kita lewatin dikit, nah ternyata di situ banyak anak-anak. Di stop lagi Di Bang Asep? stop lagi. Waduh, Cuman gawat posisi sekali. kita ngebelakangin arah Oh, pulang berarti nih. udah sempat ngelewatin Sempat dulu ya. ngelewatin. Nuruninnya nggak di depan itu ya. Nggak. Jadi nurunin kita, tuh lewat dulu kita baru lewatin nurunin. dulu karena kita tahu kita kalah banyak nih bakalan. Ah. Udah kita arah pulang, tawuran di situ, terus kita tapi memang karena kalah banyak, kita kedesek terus. Mundur lama-lama Mundur sampai pintu kereta Kebon Singkong. pintu ke Kebon Singkong. Sampai pintu kereta Kebon Singkong. Itu apa maksudnya jumlah ini Bang Asep bertambah atau tetap segitu-segitu aja dari Ya berangkat? segitu aja, karena kan memang basis Pondok Kopi ya, Basis basis Pondok Kopi, 506484 dulu, 506484. Itu Lanjut, sampai Pondok Kopi lah. Kita kalah mundur terus sampai mana? Pintu kereta Bon Singkong. Ah, Nah, di situ mulai banyak lawan kita nih, mulai banyak orang-orang, tambahan orang-orang yang nggak kita kenal. Kalau kayak bukan anak sekolahan lah dulu. udah masa tuh jatuhnya. Kayaknya emang masa. Karena kalau kita ngelihat mukanya tuh udah kayak muka-muka lebih dewasa dari kita, lebih tua. Mungkin ada ciri-cirinya kali Bang Asep apa gimana gitu? Enggak. Masih normal Enggak, kayak ya anak-anak kampung lah. Oke. Lanjut Bang Asep. Nah, dari situ kita kalah, kita mundur kedesek sampai stasiun Klender ya. Karena ada flyover di bawah Iya, flyover iya, tuh bawah stasiun flyover. Klender. Sampai flyover itu kita udah nggak sanggup, kita bubar mencar dah tuh. Udah kocar-kacir lah Kocar kacir. Nah kebetulan rumah saya kan emang di dekat situ ya, di Ah. Kampung Kapuk kan yang dekat situ. Saya pulang. Tapi sebelum pulang itu sempat dengar di atas jembatan Klender tuh Juarah Jogja gitu. Oh, berarti dari situ awal Dari itu. situ. Ada yang mengkomandoi lah istilahnya ya. Juarah Jogja. Tapi Bang Asep tahu nggak tuh? Maksudnya lihat nggak? Enggak si- sempat ngeliat, ya. tapi sempat dengar Denger jelas, lagi tuh. Berarti dengar kenceng jelas juga karena teriakannya. memang di atas kita pas lagi lari kayak itu, kita di atas kita tuh dia teriak. Oh, pas Bang Asep posisi lari terus ada teriakan, "Woi, Jara Jogja" gitu. Juarah Jogja. Dan memang di belakang kita nih lah, musuh kita memang udah banyak massa udah. orang kita, makanya Jalur kiri kanan penuh berarti. tuh? penuh. Udah nggak mau kendaraan udah nggak bisa lewat. Udah nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Udah kita pulang sampai rumah makan, kita nggak tahu tuh setelah itu kayak gimana, karena Setelah kita itu udah kejadian. ketakutan kan, kasarnya kita kalah masa daripada kita pulang. Sampai rumah ganti pakaian, nggak lama lah ganti pakaiannya, kita kan cuma ganti kaos terus makan. Celana tetap bentaran. STM-an. Iya, Makan. masih. Itu kejadian jam berapa tuh Bang Asep? Sekitar jam 12-an ya, kurang lebih jam 12. Jam 12-an berarti 12. menjelang azan zuhur lah ya. Iya, kayaknya sih pas segitu. Di situ terus jam 12-an lewat kayaknya. Jam Ya. 12-an lewat. Jam 12 sampai jam 1 lah ya. Iya, Ya. antara situ lupa pokoknya. Ya udah 20 berapa ya? 23 tahun berarti. 23 tahun ya lumayan juga ya. 23 tahun kan kejadian. Kalau kata anak itu jadi udah ABG. Wah, udah lagi ganas-ganasnya. Lagi itu, ganas-ganas. 23 tahun. Lanjut Bang Asep. Itu Bang Asep pulang udah posisi udah pulang tuh ya. Pulang sambil makan tuh sambil ngobrol sama teman-teman nih. Ada teman di situ, teman geng lah, geng rumah Iya. ya. Cerita-cerita. Lagi lah. makan-makan belum nggak kedengeran itu di Jarah. Oh, gitu. Bang. Belum kedengeran itu Masih suasana kampung Kapuk itu masih aman, Nggak, santai masih lah ya. santai sebenarnya. Abis tawuran itu terus ada teriakan Jogja itu kita belum dengar di bawah di mall itu di Jarah. Masih normal lah pokoknya ya. Normal. Ada kampung. Lanjut. Pas lagi selesai makan, nah, banyak orang-orang kampung nih pada keluar, mau di Jarah. Wah, ada penjarahan. Nah, kita keluar deh. Keluar ke depan, ke jalan raya. Kita keluar ke jalan raya. Itu udah rame memang, udah penuh orang, udah nggak ada mobil lewat. Udah bener-bener kosong udah jalannya. Cuman kosong jalannya. masa aja yang tumpah. Tapi ya. masa tumpah semua ke mall. Warawiri gitu ya. Udah kayak pasar bubar. Ada kulkas 3 pintu digotong sendiri. 2 pintu digotong sendiri. Cuci TV gudang segede gitu ya? gaban. Dulu kan TV belum ada kayak sekarang. Kalau Iya, sekarang kan TV tabung-tabung, ditenteng. iya.
Karung tabung. Dulu TV segede gaban itu dipanggul sendiri. Kita, wah, Kayak bongkaran kacau gudang juga berarti ya. nih. Udah suasana udah kacau lah. Tapi kita nggak ikut ngejarah karena Nggak waktu ikut itu ngejarah. kita punya RW. Kebetulan kan memang putra daerah dah, anak Betawi. Anak Betawi ya. Yang bisa Akamsi, genin lah. akamsi. Abeh dulu. Tuh, ke musola, dia ambil mic, dia umumin ke warganya, jangan ikut ngejarah. Kalau ikut ngejarah gue usir gitu. Oke. Waktu Makanya itu kita anak-anak nih, anak-anak kampung kapuk ya nggak fokusnya nggak ke mall, fokusnya karena sebelum mall itu ada BCA di kampung BCA. kita itu memang ada bank BCA sama ruko daging apa kalau nggak salah. Nah, kita jaga di situ karena ketika masa nyerang mall udah penuh orang nih, ada ada 1-2 oknum nih ngelempar batu ke arah BCA buat dan pecah. provokatorin, buat memprovokator. Ya, biar nah, kita jaga itu waktu Oke. itu, jangan sampai kejarah. Takutnya kalau kejarah terus dibakar, habis kampung kita. Kita jagain di situ. Hanya mall aja tuh yang dijarah. BCA aman. BCA aman. Mall dijarah sekitar jam 1 atau setengah 2 itu mulai keluar api itu. Nah, tadi dulu Bang Asep, potong dulu, sorry. Nah, tadi kan katanya Bang Asep makannya sambil ngobrol-ngobrol tuh sama teman-temannya. Nah, teman-temannya itu pada Nah itu tadi ada sebenarnya nggak banyak juga, cuma 2-3 orang. 2-3 orang ngobrol. Yang 1 orang ini nongkrong bareng di BCA, Masih yang tetap 2 aman. orang itu udah hilang kemana nih nggak tahu nih. Oke. Nah kita sadar itu pas ada api itu di situ tadi mana ya, nggak tahu. Udah sampai Ya pokoknya kita kasih inisialnya misalnya si Budi lah ya, Wah. kan? Bukan nama sebenarnya. Iya. Terus si Budi gitu ya, si Budi terus. Nah udah terus kita fokus di situ sampai ada api itu, keluar api sekitar jam 2 atau jam 3. Keluar api, ada mulai ada asap deh. Tapi Mulai kita nggak tahu sumber asap apinya di mana, kita nggak tahu. Kamu penuh orang, udah masuk pun udah susah gitu. Berarti Bang Asep itu posisi udah sangat deket banget di posisinya ngeliat. Udah sempet maju, sempet di depan mall juga. Sempat mau masuk tapi ragu-ragu. Enggak. Oh, tapi Ya, nggak. sempet mau masuk gitu, Ah. cuman nggak bakalan. Udah nggak bener nih bisa, kayak kejadian nggak ini. bener. Dan itu api emang belum masuk, Masih belum. belum ada api. Masih rame orang naik turun bawa barang dah tuh, kledong petong udah kayak apa tahu. Udah balik lagi kita ke BCA tuh, api nyala sampai malam pun masih nyala tuh api. Nah, berarti kebakaran besar itu situasi kampung kapuk sendiri itu gimana tuh Bang Asep? Ya orang-orang kampung kapuk itu rata-rata orang kampung kapuk nggak ikut ngejarah dulu. Kalau setahu saya ya. Nggak ada ya. Ya nggak tahu dah, tapi cuman memang fokusnya itu di depan BCA. Sepanjang BCA kan ada jalur kecil tuh. Iya, iya. Nah sepanjang BCA itu aja untuk jaga kampung biar kan ada ruko-ruko, toko-toko kecil juga. Masuk mebel-mebel Nah gitu ya. termasuk mebel-mebel itu kita jaga di situ. Fokusnya di situ dulu. Nah, api besar itu kira-kira jam berapa tuh Bang Asep? Api mulai kelihatan besar tuh menjelang sore ya. Jam sore, Sekitar jam 4, jam 4, 5. jam 5 tuh. Itu udah bener-bener gede, nggak ada yang madamin. Padahal di dalam itu dari lantai 1 sampai mungkin lantai 4 kali ya, itu memang penuh orang, Masa tuh ya. penuh orang. Tapi saat ada api udah mulai keluar api itu, masa ada tetap terus Masih nyobot ada, masuk? masih ada Masih terus suara coba keluar masuk masuk gitu? masih ada yang nekat sampai asapnya udah pekat pun masih ada yang nekat masuk ke atas. Masya Nggak tahu bisa balik atau enggak. Udah crowded lah di situ tuh, udah Chaos crowded. habis ya. Udah crowded. Dan cuma waktu itu 1 pintu aja yang dibuka, itu pintu utama. Pintu utama satu doang itu. Iya, pintu lobby utama itu yang dibuka. Tapi bukan dibuka kali, dipaksa Ya kayak. mungkin. Karena ada dulu tuh kalau nggak salah ada di sejajaran lobby utama Jogja dulu tuh ada 1, 2, 3 pintu. Ada 3 pintu Yang ya. kanan kiri sayap Iya. nih pintu kecil. Yang belakang tuh pun begitu sama. Kecil yang Cuman ketutup waktu itu. Ya nggak tahu waktu itu udah sempat kebuka juga atau enggak, karena saya nggak sempat ke belakang. Lanjut Bang Asep, udah
api mulai dan masih banyak terus kita, tapi saya akhirnya mundur lagi ke BCA. Balik lagi ke base camp. Iya, kan balik lagi ke BCA, udah nongkrong di situ dah bareng-bareng sama teman-teman warga kampung kapuk juga. Sambil ngeliatin orang-orang pada bawa pakaian, pada bawa TV. Tunggu. Ada yang bawa, yang lucu nih Dut nih. Ada orang bawa kardus isinya laser disc. Tanpa ada mesin. Nggak Atau pakai mesin. Laser disc-nya Laser doang. disc-nya Aduh, doang. buat Kalau apa? kita bilang kasetnya doang. Ini orang mau buat apa? Buat Piringannya ketahuan doang, ya. kita juga ini. Tapi sekarang vinyl itu namanya vinyl kali ya. Nah. Itu sekarang naik daun lagi vinyl itu. Ya kita nggak tahu kan, kalau tahu gitu kita simpen juga. Iya, jadi barang antik. Lanjut Iya. Pak Asep. Karena zaman 98 itu belum ada VCD ya. Belum Masih ada, laser Mas. disc. Laser disc. Barang mewah banget itu. Nah, tadi kan Bang Asep bilang waktu pas sampai rumah ketemu teman-teman tuh ngobrol-ngobrol. Terus jalan bareng keluar. Nah, itu gimana ceritanya tadi tuh? Ada nih, ada 2 teman kita tuh yang saya nyari-nyari dia nih. Nyari. Saya keingetan udah mungkin karena api udah semakin besar itu sekitar jam 4 deh. Jam 3 lewat tuh api semakin besar. Kita baru keingetan tuh ada 2 temen nih, kemana dia nongkrongnya, kita nyari tadi. Si A dan si B itulah ya. Ya si B itu. Kita muter-muter kemana-mana. Sampai keliling Nggak kampung. ketemu, gitu. nggak ketemu. Kan setahu kita sepanjang jalan itu aja kan anak-anak pasti jalur, ada iya, tuh. iya. Di mana tempatnya nggak ketemu, nggak tahu entah kemana lah ini kita. Udah kita sambil nyaksiin itu sambil juga ngeliatin mantau api sudah sebesar mana, karena waktu itu memang juga nggak ada pemadam. Nggak ada pemadam yang coba madamin gitu. Nggak ada. Petugas aparat Nggak atau apa ada. gitu. Bener-bener Nggak ngeblank ada, gitu tuh udah chaos. Pokoknya isinya udah masyarakat umum dah. Tapi api sudah besar nih. Tapi ada yang coba mau masuk lagi atau udah stop akhirnya? Jam 5 itu udah nggak bisa kan? Udah nggak bisa. Udah nggak bisa masuk jam 4 tuh. Udah. Bahkan di jam 4 itu ada orang udah mulai ada di lantai 2 dan lantai 3 ada orang yang loncat dari situ. Udah ada tanda. Karena di bawah mungkin udah nggak bisa lewat. Udah nggak bisa lewat udah. Atau banyak karena dimulai dari lantai 1 dan itu yang pertama dibakar kan lantai 1 itu tempat pakaian, pojok busana dulu. Tempat nyambernya guys. Iya. Kemungkinan di atas juga udah kejebak asap. Di lantai 2, 3 itu karena kan nggak ada ventilasi di lantai 2, 3. Ketutup sih kondisinya. Oh, iya, ketutup kaca semua kan. Nah kebayang itu. Nah, wah ngeri deh pokoknya. Di mulai jam asar lewat ya, jam 4-an itu udah mulai ngeri deh. keadaan udah mencekam tuh ya. Udah benar-benar mencekam ya. Bukan lagi kita ngelihat orang jarah, tapi orang yang coba menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri dari yang udah kejebak di atas dalam itu ya. yang akhirnya kita maju lagi, kita nonton, nggak bisa nolongin juga. Nggak bisa nolongin ya kan posisi. Nggak bisa nolongin. Asap pas yang itu. Nah, oke, itu Bang Asep pada loncat lompatan dari atas Wah, coba. ya, laki perempuan itu ada banyak lah waktu itu yang loncat dari lantai 2, lantai 3 tuh banyak. Nah, Bang Asep nggak coba berusaha gitu nyari yang tadi temennya si A dan si B itu? Ya, udah nggak kepikiran Udah nggak kepikiran. Udah nggak kepikiran. Terus sampai jam 5, jam 6 itu api udah mulai merambat. Udah ke atas dah, mulai Udah ke rata atas dah tuh. berarti tuh ya, Udah udah rata tuh jam 5-an hampir mau maghrib waktu itu udah api udah semakin besar dan nggak ada pemadam satupun. Nggak ada. Berarti Nggak tuh api mati dengan sendirinya tuh kali ya? Iya bisa aja. Nah itu ceritanya itu api itu dulu. Nah karena ada 2 teman kita ini, 2 teman saya ini, memang nggak jelas kabarnya akhirnya sampai tiba malam kita baru tuh keingetan, oh iya nih di posisinya di mall juga udah mulai sepi orang, cuman api aja gitu. Udah aktivitas penjaraan udah nggak ada. Udah tuh ya? nggak ada. Tinggal berarti udah orang. nggak ada, emang udah nggak bisa masuk, udah nggak ada yang bisa dijarah karena api Berarti- udah besar. Berarti Jam masa 6 cuman bisa ngelihat dari Ngelihat luar. aja, Rame cuman masa buat menyaksikan aja ya. Nyaksiin aja. Udah bukan penjara lagi. Nah di situ habis maghrib kita dengar kabar si A dan si B kok belum kelihatan kemana. Kita juga ditanyain lah. Tadi habis ngobrol siang tuh. Ngobrol terus kita ke depan, pikir dia juga ngikut ke depan. Kita juga nyari-nyari sore, nggak ketemu. Kita jadi pertanyaan juga. Iya, Kita soalnya nggak tahu kabar. sebelum Nah, di itu situ kita nongkrong akhirnya bareng. juga khawatir juga nih anak kemana, apa ikut ke atas atau gimana.
Tapi nggak ada kepikiran dia bakal nekat ke atas kali ya? Nggak kepikiran dulu. Kepikiran ya? Nggak kepikiran, nggak ada. Nggak. Pikir ya orang disuruhnya ke depan kan waktu itu ya bikin di depan aja. Nongkrong di depan, ngumpul Nongkrong di gitu ya? depan aja. Lanjut. Sampai malam api masih nyala tuh terus. Karena kan dari mulai kejadian penjarahan malam itu sampai sebulan itu kita hidup kayak kalong dulu. Kayak kalong, jaga malam terus Jaga ya? kampung. Lalu- Dulu tuh banyak isu-isu. Oh, hoak-hoak kalau zaman Hoak sekarang nih, ya? kalau kita ceritain selanjutnya nih seperti itu. Oh, oke itu Nah, kita balik lagi ke api itu tadi, sampai jam 1 malam itu api masih nyala. Masih nyala. Berarti Bang Asep tetap standby di depan terus tuh bersama Jadi warga depan lain? terus, Mantap. depan terus. Pokoknya yang laki itu nggak ada yang di dalam, Wajib tuh ya. nggak ada yang di dalam. Dulu tuh nggak, ya memang karena dalam diri kita juga mikirin rumah Situ, kita, rumah kan kita gitu. karena Ya, main kalau penjara. sampai merembet nih, kita mau tinggal di mana? Kan gitu. Nah, situasi saat itu di perkampungan Kampung Kapuk itu sendiri gimana tuh Bang Asep? Ya Mungkin gelap, gelap mencekam dulu dah tuh ya. pokoknya. Berarti listrik semua padam, Padam. tuh? Dipadamin dari Padam. pusat langsung? Nah, pusat. Nggak ada listrik. Udah berarti Gelap. benar-benar Posisi mencekam di ya? BCA pun gelap. Kita pun pakai senter, ada pakai. Ya mungkin penerangan malam aja ya. Kalau di alam terbuka kan lebih. Walaupun posisi malam kan masih ada. Dan kalau nggak salah waktu itu lagi emang posisi lagi terang bulan juga Iya. guys ya? Jadi ada masih cahaya. Masih ada bulan. Iya benar, ada kan? bulan tapi belum nggak purnama. Nggak pernah, tapi ada cahaya bulan Ada aja kan? cahaya. Berarti itu Bang Asep tetap standby dengan Tetap Warga. standby ya, pulang sempat pulang sih makan. Loh kan kalau dulu nih tahun 98 tuh masih ada tanah-tanah yang belum dibangun, belum ada bangunannya. Oh, berarti dulu nggak sepadat sekarang ini Nggak kali ya sepadat Kampung sekarang Kapuk ya? ini. Nah dulu tuh Dut, di tanah-tanah yang belum ada bangunannya kan agak nyempil-nyempil tuh, itu banyak barang-barang jarahan ditaruh di situ Dut. Padahal bukan warga, kita juga yang jarah. Jadi orang yang ngejarah dia kumpulin di situ. Oke, tahu posisi itu di taman sepanjang jalan Limoka itu kan? Iya, sama di dalam Kampung Kapuk pun ada yang naro-naro itu. Oh, berarti itu dimasukin lewat mana ya? Kok bisa padahal di depan udah dijaga? Jadi enggak, tetap kalau yang kita kan ngejarah, kita ngejaga orang yang kayak tadi kan kayak kejadian ada orang lempar batu ke BCA itu. Kalau untuk yang ngejarah lalu lalang kita gitu. bukan ya mau ngelarang gimana, orang banyakan dia kan kalau. Justru malah nanti takutnya memancing ngelawak dia, memancing emosi mereka ya. kerusuhan lebih luas kan. Akhirnya di Makanya fokus yang ngejarah dia lewat akses jalan kampung kita juga kita nggak tidak dimasalahkan itu. Nah yang dulu waktu pulang di dalam tuh ada tanah yang memang belum dibangun rumah, jadi ada penjara itu yang naruh barang di situ. Istilahnya nitip dulu kali ya. Ya ngumpulin mungkin gitu. ngedrop, Taruh dia balik lagi, taruh dia balik lagi. Nah kita pulang tuh sekitar jam 5 untuk makan karena lapar. Kalau sekitar jam 5 ya udah lewat maghrib. Posisi udah gelap lah. Udah gelap. Lah kok itu ada barang kulkas, ada TV itu di dalam, ada macam-macam lah, radio. Tapi kita cuek aja, kita pulang makan, kita nggak tahu punya siapa. Kita cuek aja, kita pulang makan. Dari makan, selesai makan, udah balik lagi ke depan lagi, nggak merhatiin. Pokoknya situasi di dalam kita nggak perhatiin karena kita yakin aman, gitu. Aman, Di dalam yakin. aman. Yang penting di luar nih kita jaga. Nah, orang-orang semua di depan semua ngumpul di BCA, di musola. Pemuda-pemudi lah pokoknya. Ya, orang tua yang Orang muda, tua. yang kecil pun ngikut dulu gitu. Iya, dulu gue juga sempat Iya kan? lihat juga Bang Asep. Iya kan? Oh. Kita di BCA itu udah kayak kalong. Semalaman kita sampai lewat tengah malam kita pulang lagi buat apa ya, Istirahat lah. istirahat makan, minum lagi lah di rumah. Nah ini barang yang di tanah kosong itu masih ada Masih Dut. ada. Masih ada Dut. Oke. Masih ada gitu. Punya siapa ini? Jangan-jangan yang ngumpulin itu menjadi salah satu Ya korban. nggak tahu, makanya di situ. Terus kita pulang balik lagi ke depan kan, karena semalaman itu emang kita nggak tidur. Nggak tidur, standby Nggak tidur. tidur. Padahal nggak capek tuh Bang Asep kan siangnya habis tawuran. Wah ya udah kondisi itu Udah nggak kepikiran tuh ya. masih muda lah. Masih jiwa Kalau muda, sekarang masih mah kekar. wah udah. Tunggu Bang Asep bentar.
jiwa muda ya kan, masih kuat. Masih fisiknya Masih kuat. Oke. udah sampai jam 2 jam 4 itu mulai ada yang mencoba masuk ke atas karena api kita lihat di bawah nih udah padam, Udah mulai ada redup padam lah ya. udah padam ya, dan kepulan asap juga ada nggak banyak, ada mulai dari kampung kita nih Coba memberanikan diri buat masuk. ke atas dulu. Sama saya juga nggak nyaksiin, nggak ikut menyaksikan. nggak ikut. Itu ada orang-orang tua lah, orang-orang yang memang mencari teman saya tadi. Oh gitu, akhirnya memberanikan Karena diri buat sampai pagi itu nggak tahu di mana dia. Pada sore itu ngobrol bercanda-canda bareng, nggak tahu. Mencoba nyari ke atas, cuma sampai lantai 2. Karena di lantai 2 masih panas. Dan dulu dengar ketika bapak-bapak ini pulang, kita itu udah nggak bisa nginjek ubin katanya. Wow, parah itu. Di lantai satu mungkin masih bisa milih ubin. Banyak korban tuh di dalam udah. Wow, pada berkelimpangan gitu. Iya udah. Tunggu. Berarti nggak bisa nginjek ubin. Apaan dong yang diinjek itu berarti Mas? Ini nginjek orang, katanya begitu. Bapak-bapak cerita kan, pas wah udah nggak bisa naik ke atas. Sama sampai lantai 2 itu ketika itu jam 4 ya. Jam 4 subuh. Sebelum azan subuh. Katanya sampai atas udah nggak bisa nginjek ubin, nginjek orang katanya. Nggak kebayang itu. Tapi Bang Asep dengar kabarnya injek orang apa masih berbentuk atau udah ini kali? Ya Kabar-kabar. mungkin ya kalau posisi kebakar tuh masih berbentuk, tapi kalau ketika keinjek ya udah jadi areng kan gitu, hancur. Nah gitu keinjek krek udah hancur. Hancur. Tapi sih antara segini ya mungkin separuh badan. Ada yang masih di lantai 2 yang parah itu sebenarnya. Korban menumpuknya di situ. Menumpuk di situ, dan ada yang memang udah jadi areng lah, diinjek itu udah diangkat mungkin udah. Wah, dan itu ratusan orang di lantai 2 sendiri itu udah ratusan orang. Belum di lantai 1, 2, 3, 4 itu ya. Di lantai sampai lantai 4 tuh. Karena kalau di lantai 5 saya rasa orang nggak arahnya nggak ke situ karena nggak ada barang-barang yang komersil. Yang orang tertarik untuk ngejarah. Di lantai 5 kan ada bioskop sama fantastik ya, diskotik ya. Keren. Itu berarti dapat kabar itu udah nggak bisa masuk. Udah nggak bisa masuk, ya sudah kita tunggu sampai akhirnya subuh sempat habis sholat subuh, habis azan subuh kita pulang tidur sebentar 2-3 jam lah. Jam 9 tuh kita keluar ke depan, udah mulai evakuasi tuh. Tim evakuasi udah resmi atau masih swadaya warga aja? Masih tetap swadaya warga. Berarti itu tim SAR lah ya, berarti belum ada yang ya, tapi nggak ada yang pakai seragam. Ada mungkin pakai seragam dari PMI atau apa gitu. Saya juga nggak ingat, lupa. Di hari berikutnya atau beberapa hari? Di hari itunya. Jadi mana agak siang. Karena mungkin buat mengidentifikasi kali ya. Ada tim identifikasinya tuh. Itu udah agak siang, udah jam 9, jam 10-an lah. Udah. Kalau ingat dulu tuh udah, ya Allah, manusia udah nggak. Kita ngelihat evakuasi itu datang, badan ini kaki hilang, tangan hilang, tinggal pala sampai sini aja. Serem bener gitu. Tunggu Bang Asep, berarti itu api padam dengan sendirinya tuh? Padam dengan sendirinya. Nggak ada coba pemadam kebakaran datang atau petugas apa gitu datang? Semalaman itu sampai pagi itu kayak, saya ingat saya tuh api nggak mati. Nggak mati. Oke. Mati dengan sendirinya, nggak ada pemadam, nggak ada. Maksudnya gitu ya? Nggak ada. Nah, saat evakuasi itu berarti Bang Asep ikut masuk ke dalam ya? Enggak, belum berani atau? Yang ngelihat di luar aja udah ngeri kali ya? Ngeri ya, ngelihat orang kebakar gitu, tinggal ya Kak, ada yang cuma pantat ke atas sampai pala aja. Udah ngeri. Sempat di lantai 1 tuh sempat naik
Tempatnya cuman waktu itu juga kita juga masih dibilangnya masih kecil deh gitu. Banyak orang-orang yang lebih dewasa yang naik ke Wah, anak atas. kecil nggak boleh masuk, anak kecil nggak boleh gitu Ya ya. kadang ya kita udah di bawah aja, di bawah bantuin di bawah. Ribet Takutnya udah gitu juga kita ngeri karena habis kebakar kan Ah. ngeri rubuh. Ada rubuhan itu ya masih ada. Karena sempet di entah jam berapa itu ya saya lupa tuh. Tangga jalan eskalator lantai 1 atau lantai 2 tuh rubuh Wow, dulu tuh gitu. makin sulit dong buat tim evakuasi naik ke atas Susah itu. banget tuh. Dengar entah dia eskalator lantai 1 atau lantai 2 gitu yang rubuh. Kita juga mikir juga kalau mau naik ke atas gitu. Lalu kita dengar orang-orang tua kita yang naik ke atas tuh ya memang di lantai 2 lantai 3 yang parah, banyak korbannya, bahkan ada ya mayat-mayat yang nggak bisa dievakuasi karena nggak bisa diangkat, udah hancur gitu, mau diangkat tuh udah hancur, dipegang tuh udah hancur. Berarti Bang Asep, nah masih kepikiran temannya tadi itu nggak si Abdan sih? Wah itu kepikiran justru di situ kita nyari ciri-cirinya apa segala Nyari macam. diapalin satu-satu gitu ya. Iya. Ya sedih juga sih. Ya. Ada Sedih. teman kita nggak nyangka juga dia jadi salah satu korban gitu. Makanya 98 itu ya Allah. Kalau kita ingat kondisi Indonesia ya, peralihan politik yang kelam kan kita Kelam bilang. banget. Yang Khusus untuk Jakarta ya, karena kerusuhan di waktu itu kan merata. merata. Pas Cuman kita ngelihat TV tuh merata. merata kan ternyata. Cuman yang terparah banyak memakan korban Nah, ya di ini. sini. Jogja. Ini benar. Dulu kalau nggak salah tuh itu ada 600-an. Cuma kalau orang-orang kita nih bilang kalau 600 mah lebih. Lebih bisa ya. Lebih. Itu baru Ribuan teridentifikasi bisa. aja Yang 600. teridentifikasi maksudnya yang kayak bisa keangkat. Karena kalau cerita-cerita orang-orang tua kita yang naik ke atas tuh, ya pokoknya ada yang dipegang tuh udah hancur gitu. Dia bayangin aja Dut, dari jam 2 atau mungkin lah parah-parahnya api itu kan jam 4 jam 5 tuh. Ya mulai dari jam 4 jam 5 sore sampai dengan 4-5 subuh. 12 jam. Iya, terpanggang. Wah. Menarik itu Bang Asep. Iya. Seminggu kemudian baru terdengar kabar-kabar yang hoak-hoak, berita-berita nggak jelas gitu ya. Mulai malam itu ya, dari Oh. setelah H-1, H+1. 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 H+1 itu udah mulai ada kabar-kabar apa? Wah, ini kampung A mau nyerang sini, udah sampai sini. Kampung B mau nyerang sini, udah sampai sini. Gitu dulu. Itu selama sebulan gitu. Ya, nah baru mulai normal tuh baru sebulan setelah pasca itu tuh mulai normal tuh kehidupan, cuman ya itu tadi Masih banyak. banyak hoak-hoak yang berterbaran. ya, cuman udah dulu kan karena dulu lu bisa kabar hoak itu akhirnya karena kita sendiri menahan diri dulu gitu. Nggak kepancing untuk kita Keluar. tapi sempat juga antara kampung sebelah dengan kita nih kan sempat beradu juga dulu Dut. Oh, udah Di pas. lampu merah depan BCA itu. Iya, cepat habis kejadian gitu. Iya, ya kejadiannya sih pokoknya berapa malam lah. H+1 atau H+2 itu setelah kejadian penjarahan itu. Sempat beradu. Gesekan gitu ya. Iya, karena di sono dibilang sini mau nyerang sono mau nyerang sini gitu. Oh, jadi abis itu Nah, yang sono kan adu akhirnya dong. nggak, yang kampung sebelah nih akhirnya mau konfirmasi mungkin bener nggak. Cuman dia bawa beberapa orang, akhirnya sempat sempat bentrok juga. Cuman Padahal nggak itu- sampai terjadi bentrok fisik. cuman gontok-gontok ada. Nggak ada gitu. Oke, berarti habis kejadian itu banyak hoak-hoak yang Iya, bertebaran, banyak adu-adu, hoak beredar. beradu kampung ini, kampung Iya, ini, kampung iya. ini. Oh, Cuman memang ya orang dulu kan nggak gampang kemakan berita-berita Memang seperti benar. itu. Perannya Pengendalian dirinya lebih Masih ketat. hebat ketimbang di zaman yang sekarang ini banyak sosial media. pas situasi masih dibilang mencekam lah ya. Wah serem dah, pokoknya sebulanan itu serem dah, Dut. Mencekam banget. Serem dah. Masih banyak. Nah, dengar-dengar katanya yang penjara-penjara itu bakalan disatronin rumahnya satu-satu. Nah Itu itu yang sempat ada lucu. hoak juga Nah gitu ya? ada kan tadi gue cerita tuh
yang orang jarah itu Hmm. naruh ngumpulin barang di tanah-tanah kosong yang belum ada bangunannya ya dulu tuh. Itu sampai 2-3 hari belum ada yang ngambil tuh, Belum barang ada. itu. Masih tetap di situ. Mm-mm. Ya mungkin juga itu yang jarah akhirnya jadi korban Jadi karena korban. dia udah 2-3 kali naruh barang di situ. Dan kebanyakan korban yang jadi korban di atas itu kebanyakan orang yang udah 2-3 kali balik. Kurang puas berarti Ya. intinya. Ya itu Kurang puas. Oke. dulu ini sih cuman analisa gua aja gitu Dit ya. Berarti bener tuh ya terjadi hoax yang wah ntar kalau yang menjarah-jarah bakal Ya datang ada ke itu ada rumah-rumahnya. itu. Makanya ya kita juga takut juga orang kita nggak ngejarah tapi ada barang di Ada situ barang gitu. gitu ya. Ya udah antepin aja. Dan tuh akhirnya barangnya di kemana? Ya nggak tahu ada yang ngambil siapa yang ngambil kita nggak tahu. Itu kalau kita mau ngambil bayangin aja kulkas 2 pintu itu ada berapa biji itu di satu tempat tanah kosong itu. Ada TV, ada tape kompo dulu zaman Polytron ya. Polytron bener. Ya, zaman Polytron. Itu rezeki omplok sih bagi yang nemuin tuh ya. Wow, ini yang mau karena 2-3 hari setelah itu ada ya itu isu bahwa yang ngejarah siapa yang ngejarah didata nanti disuruh balikin atau gimana. Padahal berita itu bohong. Padahal, ya memang siapa yang mau ngedata orang segitu banyak dan kita juga nggak tahu siapa yang ngambil. Tapi namanya dulu saking panik dan takutnya kali ya. Ya itu dulu kemakan hoaknya kayak gitu-gitu justru. Ada pengasih ceritanya. Serem. Nah, mulai dah tuh ya memang kalau saya sendiri karena waktu itu setiap malam apa gitu kan ya saya ada kegiatan belajar silat gitu. Dulu tuh di daerah kawasan dan jalan kaki Jalan dari kaki. rumah. Dan selalu ngelewatin Depan mall itu. depan mall itu. Sempat beberapa kali tuh dengar suara. Suara Cuma apa? suara sih belum enggak suara dari dalam mall itu. Suara aktivitas biasa atau suara minta Enggak tolong? suara-suara ya minta tolong. Minta tolong gitu. Ya, sempat gitu saya sempat dengar. Cuman ya ada posisi karena malam jam 11 malam kalau kita pulang kan jam 11, jam 10, jam 11 lah antaranya. Ya ada rasa takut padahal bareng-bareng gitu rasa takut. Jadi diacuin aja udah gitu. Acuin aja. Kalau kejadian mistis mah banyak orang cerita ya. Apalagi yang tinggal di dekat situ kali ya. Salah satunya apa tuh Bang Asep? Mungkin saya Bang Asep dengar. Ya kalau saya sendiri kan ya itu dengar suara itu ketika ngelintas di depan sering karena saya kan setiap seminggu tuh 2 kali pasti ngeliat. Seminggu tuh jalan Kalau kaki. nggak pas lagi latihan silat itu sih nggak Nggak lewat, nggak berani lewat. Nggak berani lewat ya. Nggak berani lewat. Kadang muter kalau ada rasa takut muter kita lewat belakang, lewat pasar. Oke. Kalau lagi nggak itu ya biasa aja silat. Cuman ya itu ketika sering kalau dengar suara tolong Itu minta air Tolongnya suara perempuan kah atau ya semacam-macam kan campur? Berarti campur, banyak kan? riuh gitu. Merinding. Wah kalau itu tuh ini saya cerita itu. Aus gitu minta air gitu. Minta air tolong panas macam-macam mes kita anak hawa takut ya kita acuin aja maksudnya selintas jadi nggak kita dengerin bener-bener. Apalagi itu posisi masih terbuka ya, maksudnya belum ditutupin seng pagar gitu atau udah Udah ditapagar karena kan setelah mungkin seminggu kali ya seminggu setelah kejadian itu ditutup seng. pagar. Sebelumnya habis itu pun penjarahan nggak cukup di situ Dut. Masih ada lagi Ada lagi berikutnya penjarahan besi bangunan. rongsoknya. Nah, karena kan dulu Jogja itu depannya itu pagar-pagar besi tuh tempat pada kita duduk-duduk apa nongkrong-nongkrong tuh kan di pagar-pagar besi karena pendek gitu. Nah itu besi-besi itu Habis masih ada digodok. berlanjut Dut. nggak cukup di situ Dut. Penjarahan itu nggak cuman itu ada dulu besi-besinya juga dijarah. Tadi Bang Asep temennya itu yang si A dan si B itu akhirnya dapat kabar dan ininya
berapa hari setelah itu? Iya, pas ketemu juga sih akhirnya, kalau nggak salah tuh udah siang. Siang di hari Ketemu. itu Tapi atau juga di hari itu. di hari itu? Malam kejadian, hari ini kejadian pembakaran, terus malamnya pagi besok paginya baru padam, dan menjelang siang tuh baru evakuasi. Siang itu kita baru dapat kabar. Satu temen tuh udah harus diidentifikasi juga. Baru berapa hari baru ketahuan, baru dari evakuasi sehari kemudian baru ketahuan. Baru ketahuan bahwa si korban itu adalah si A gitu. Teman kita itu jadi korban. Dan si B-nya juga. Ya percaya nggak percaya karena, tapi memang katanya ada ciri-cirinya memang. Ciri-cirinya udah di Iya. tahu. Rata-rata korban di situ udah susah untuk dikenalin sebenarnya. Karena Susah. udah Kalau ada nggak utuh ya. ciri-ciri yang khusus ya. Wah, ratusan. Ya kalau kita ini bisa hampir mendekati 1000-an. Kalau itu semuanya Kalau pada bisa utuh. memang kalau utuh gitu. Karena ada beberapa korban tuh yang udah nggak bisa diangkat. Jadi kalau diangkat itu udah jadi abu gitu. Hancur gitu. Baik Bang. Keren, menarik juga ceritanya Wah. tadi. Serem. Ngeri. Jadi kita sedikit tahu tentang kejadian yang pernah kita alami ya di masa silam itu. Iya. Kejadian yang Ngalamin langsung ya kayak gitu ya. Ngalamin langsung, kita nyaksiin langsung. nyaksiin langsung. Dan mungkin Bang Asep ada sedikit trauma atau apa gimana gitu sekarang? Kalau buat trauma sih enggak ya. Enggak lah ya. Cuman kalau kita ingat tuh kita ya ada sedih, ada ngeri juga. Kehilangan sahabat tadi itu. Ya kan? termasuk apa, kita juga punya teman karib, teman ngobrol kita, teman bercanda kita ini jadi korban juga gitu. Sedih. Ya itu memang teman-teman tiap hari Ketemu ngobrol bercanda ya. Tiap hari ngobrol bercanda ya. Oke, baik. Sedih. Terima kasih Bang Asep ceritanya dari awal ini keren kan. Menurut gue sih intinya Ya dari ini kan kita bisa ambil pelajaran bahwa apa, sejarah 98 itu jangan sampai terulang lagi gitu. Iya. Karena memang benar-benar ya kita sendiri deh yang ngerasain rugi. rugi semuanya, apa-apa susah. Terus juga buat anak-anak STM ya, saya sebelum anak-anak STM sekarang nih udah dah cukup dah tawuran dah. Jangan tahun depan Nyari apa sih? Emang bener kalau dulu nih kita dinasihatin orang-orang yang lebih tua dari kita kan gitu Dit ya. Ngapain sih lu tawuran? Nyari apaan lu? Emang bener nggak ada yang dicari. Nggak ada yang dicari, Apa yang cuman dicari sih? egois aja tuh ya. Ya itu cuman apa ya? Kesenangan apa sih? Ya kenakalan lah, kenakalan sih. remaja, kenakalan remaja bisa dibilang. Emang nggak ada yang dicari sih, nggak ada Nggak ada yang manfaat. dicari guys, nggak dapet Nyari apa-apa. sakit. Nyari sakit. Apalagi kalau sekarang kita dengar kan tawuran-tawuran sekarang udah ngeri-ngeri. pakai senjata tajam. Oh, Bang. bawa bawa senjata tajamnya segini deh. Sampai ada yang makan korban Wah, juga iya, kenapa? makanya. Tahu Ya betul. dulu juga ada gitu, tapi nggak sejana sekarang lah. Rugi pokoknya. Hikmahnya kan, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita kita hari ini, ya itu tadi pokoknya jangan sampai terulang lah. Jangan sampai terulang. Anak STM nih, udah lu pada tawuran pada ngapain sih? Tahu sekarang. Nyari apaan? Fokus ke belajar dan sekolah aja ya kan. Walaupun Lalu kalau udah online, tua nih, nyesel, lu bakal nyesel. nyesel. Ngapain sih gua dulu tawuran segala, mending gua sekolah, sekarang Sekolah gua yang bisa kerja benar-benar. enak. Dapat ilmu banyak ya kan. Makasih Bang Asep. Oke, semuanya ya begitulah. Sebuah memori yang gue sebenarnya nggak mau Bang Asep mengungkit-ungkit masa lalu, tapi Iya. kan ya nggak salah lah kita berbagi cerita kepada teman-teman yang mungkin baru tahu yang katanya ini Iya. itu, awalnya ini loh katanya ini. Ya gue pengen membuktiin nih bahwa si Bang Asep ini yang benar-benar menyaksikan langsung Iya. dari awal
terjadinya kerusuhan itu gitu. Dan ini juga buat bahan cerita nanti kita di Iya. anak cucu kita ya, Ya, bahwa paling enggak kita kalau anak-anak Klender pasti ya pasti ada dulu pernah dengar ya 98 di sini pernah ada, termasuk apa ya, tempat kerusuhan gitu. Dan mereka juga jadi diambil pelajarannya jangan sampai terjadi lagi. Iya. Kayak gitu. Dan juga mungkin juga anak-anak sekarang itu nggak tahu kalau dulu itu ada mall yang terbesar di Jakarta Wah, Timur iya. ya kan. Paling keren dulu. Paling keren Udah di tempat Jakarta Timur. tongkrongan. Taunya cuma yang udah sekarang jadi sekarang ini. Iya, kalau sekarang ini kan udah sepi. Nggak Kalau tahu. dulu Masa Mall kejayaannya Jogja Department Store itu mall terbesar Wah, di Jakarta macam- Timur ya. udah paling rame lah. Bisa dibilang Blok Barang-barangnya M-nya Timur, Iya. dulu kan. Blok tempat M tongkrongannya paling nyentrik anak muda dulu. gitu. Jadi buat anak-anak yang mungkin ini lahiran tahun-tahun 2000-an ya Iya, kan. 9. Ya, 2000-an ya. nggak tahu kalau itu ada sebenarnya di kampung-kampung ini ada mall terbesar gitu. Ada dulu sempat jadi pusat tongkrongan juga karena di zaman itu, di zaman ada Jogja itu Apaan aja ada tuh ya dari macam-macam dan dingdong, tempat makan juga tempat ada. makan komplit Di luar Jogja pun rezeki merata memang. dan ya Oh, pokoknya banyak orang-orang jual makanan di situ. Jualan apa aja laku dulu di situ. benar-benar Rame karena lalu lintasnya tuh benar-benar rame. pokoknya buat ekonomi warga Ekonomi sekitar tuh lumayan. jamin ya. Tapi setelah kejadian Jogja itu ya Nah, tiba-tiba, udah langsung deh, sepi deh. aduh emang Ganti. cuma ganti toko baru juga akhirnya nggak jadi maju. rame. Nggak jadi rame. Ini setiap kejadian pasti ada hikmahnya Bang Ya, Asep. itu yang Gitu. kita ambil dari cerita ini kan bahwa kejadian itu tuh bukan kejadian yang patut dicontoh. Oh, Karena setelah kejadian itu kita sendiri yang ngerasa yang rugi. rugi dan yang iya benar Iya, kita berdampak ngerasain semuanya ke sektor-sektor rugi. ya Iya. kan. Sektor ekonomi di juga warga sendiri macet, dan nyari wah, duit susah. udahlah pokoknya kita berdamai aja Iya. berdamai. Jangan ikut-ikutan apa kata hoak-hoak yang Ya. nggak jelas, yang nggak bener. Gitu. Ya apalagi di sekarang ya Dit ya. Apalagi cepet Sekarang sebaran ini. dengan berkembangnya media sosial yang dan kalau kita nggak pinter-pinter milih hanya kita jadi kemakan jadi korban hoak. Heeh. Si A bilang ini ketambah sampai yang di B ditambahin lagi ini kan Ya, kalau di terjadi. agama kita kan ada tabayun tuh. Tabayun, Sebenarnya benar. lebih ke itu tabayun. Kita tabayun dulu kalau dengar berita Kalau ini dengan tabayun berita nggak dulu benar kita tabayun. ini sumbernya dari mana kek. Nah, dan kita cari sumber yang benar. Oke Bang Asep, makasih, terima kasih Siap, ceritanya hari siap ini. Dut. Makasih banyak nih udah main kemari, kita Sama-sama. silaturahmi. Mudah-mudahan kita juga jadi sehat, panjang Amin, umur, amin. rezeki tambah banyak. Mungkin Bang Asep punya referensi lagi kali. Wah, si Anu tuh pernah juga gitu kali. Ya kalau anak sini banyak Dut, Sebenarnya banyak seumuran gue ini masih banyak. Masih banyak. Oke. Seumuran tahun Biar lu penasaran pokoknya nunggu kita ada dah, lagi. banyak dah. Kalau ini mah nggak diceritain berapa episode juga nggak, belum Berapa tentu lagi? habis. Banyak ceritanya. Banyak cerita. Bukan Dengan versi tapi kejadian yang masing-masing dialamin mereka ya. Iya, Beda. Tapi berarti Teman-teman. menurut versi mereka masing-masing, tapi intinya sama lah ya kan. intinya sama terus Sip. Tungguin aja pokoknya. banyak, tenang aja. Tenang banyak. aja. Karena mau Bang Asep juga kalau perlu berangkatnya. Iya. Siap. Kita datang ini Siap. karena Bang Asep ini yang menyaksikan langsung dari awal ya kan. Ya. Gila sebelum mau bakari udah sempet nongkrong. Anak tongkrongan Anak dulu, tongkrongan. pinggiran tapi Dut. Iya. Pinggiran, kita bukan yang di atas, bukan kita yang di bawah, Di bawah, di ya. pagar. Di dingdong bawah ya kan. Iya. Oke baik Bang Asep. Terima kasih ceritanya untuk malam ini. Gila panjang banget. Ya, kalau mau tahu cerita lebih banyak lagi tentang kejadian kerusuhan 98 terkhusus wilayah Klender nih wilayah kita. Nih pantengin terus channel ini. Bakalan ada cita-cita yang ya pokoknya ini belum Lebih- dapat lebih mistisnya. beragam. Lebih Lebih beragam beragam. dengan menurut Sumber-sumbernya tuh Sumber. masing-masing punya cerita sendiri-sendiri. Dan Apa yang dialamin tapi ya bukan cerita. katanya Kalau katanya. versi kan bisa mungkin bisa dibuat-buat. bisa berbuat-buat. Tapi cerita yang apa yang dia ingat dulu Ah, ketika dan apa yang dia lihat iya saksikan apa yang sendiri. disaksikan sendiri langsung. Oke.
nggak, bukan cerita bohong, bukan cerita yang di setting. Ini real Akamsi di Insya belakang Allah. Jogja. Ada kampung belakang Jogja. Ya. Oke, Bang Asep. Thank you Bang Asep. Terima kasih Siap. untuk Dut, waktunya. sampai jumpa, Dut. Salam sehat Biar selalu. sehat.